Alhamdulillahillazi bi ni'matil imani wal islam wa bi ni'matil hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bararah. Amma ba'd, ayuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamul mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rizqu la yatlubul abdan kama yatlubuhu ajaluhu. Riwayah Ibnu Hasim. Encik-encik, tuan-tuan dan saudara-saudara sekalian, kecil tak berhimbaukan nama, besar tak bersebutkan gelar, cerdik pandai gedang bertuah, alim ulama tak dinyatakan pangkat dan marwah, yang insya-Allah dirahmati. Hari ini 19 Safar. Marilah kita hidup tetap dengan iman yang tegar, taat kepada Allah Azizul Jabbar, bertauladan kepada Nabi Muhammad Rasulul Mu'tabar, supaya kehidupan kita di dunia ini tidak terkapar dan di akhirat kelak tidak terjajar. Maka oleh karena itu, hiduplah senantiasa dengan sikap sabar menghadapi segala yang mencabar. Jemaah sekalian, tiap makhluk memerlukan rezeki. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak mendambakan rezeki. Dan rezeki itulah yang Allah jamin dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Baik manusia dan jin yang beriman, maupun manusia dan jin yang kafir, baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan, serta makhluk yang lain senantiasa mendapatkan rezeki dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, khairur raziqin. Sebagaimana yang Allah firmankan pada surah ke-11 Hud ayat yang ke-6, sebagaimana yang saya sampaikan pada awal khutbah tadi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan apa saja hewan melata di bumi ini, senantiasa Allah jamin rezekinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya rezeki itu mendatangi setiap yang memerlukannya, sebagaimana ajal pun mendatangi rezekinya. Karena rezeki itu datangnya dari Allah, maka wajiblah kita menggunakan dan memanfaatkan rezeki itu karena Allah, dan mendapatkannya pun sesuai dengan petunjuk Allah. Yang dapat begitu hanyalah hamba-hamba Allah yang beriman, yang berislam, yang bertakwa. Oleh kerana itu, rezeki yang paling tak terpermanai nilainya yang Allah berikan ialah nikmatul iman wa nikmatul Islam. Nikmat keimanan dan nikmat keislaman. Tak semua yang mendapatkan itu. Kita alhamdulillah karena nenek moyang kita dahulu mukmin dan muslim, otomatis kita sebagai anak cucu keturunannya menjadi mukmin dan muslim pula. Bagaimana seandainya nenek moyang kita dulu bukanlah mukmin dan muslim? Dapatkah dijamin hari ini kita akan menjadi mukmin dan muslim pula? Wallahu a'lam bissawab. Berapa banyak orang-orang yang lahir dari keturunan yang bukan mukmin dan muslim, berjuang mati-matian, bahkan bersabung nyawa, mengorbankan jiwa untuk mendapatkan hidayatul Islam itu, hidayatul iman itu. Bacalah riwayat-riwayat para mu'allaf atau yang telah menjadi muslim sejati sekarang ini, bagaimana perjuangan dia dulu untuk menjemput hidayatul Islam itu. Tetapi karena mereka memang dari hatinya, dari jiwanya untuk menganut Islam itu, tak berapa lama dia menganut Islam itu, justru dia menjadi pendakwah yang handal. Bagaimana dengan kita yang sejak lahir, bahkan dari dalam kandungan, sudah menganut Islam, sudah beriman,
Kenapa iman kita kok begitu-begitu saja? Oleh karena itu, zikru ni'matallah, ingat kepada nikmat Allah. Waskurullah, dan bersyukurlah kepada Allah terhadap nikmatnya itu. Allah katakan, qalilam ma tashkurun, sedikit nian yang pandai bersyukur. Termasukkah kita di antara yang hadir ini orang yang sedikit bersyukur dari nikmatul iman dan nikmatul Islam yang diberikan oleh Allah, yang dianugerahkan oleh Allah itu? Kalau kita termasuk hamba-hamba Allah yang menyia-nyiakan nikmatul iman dan nikmatul Islam itu, sungguhlah kita hamba Allah yang merugi di dunia dan di akhirat. Apa ruginya di dunia? Kita tidak mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah. Meskipun berumah yang indah dan megah, berkendaraan mewah, duit berjumlah-jumlah, banyak tanah dan sawah, harta berlimpah ruah, bini cantik, awak gagah, tapi hidup tak luput dirundung masalah, tak ditolong oleh Allah. Jadi bagaimana memanfaatkan rezeki itu? Manfaatkan rezeki itu sesuai dengan kehendak Allah. Tapi sebelum memanfaatkan rezeki itu menurut kehendak Allah, maka dapatkan rezeki itu sesuai pula dengan kehendak Allah. Ada dua macam rezeki. Ada rezeki yang menjadi hak sejati tiap makhluk. Tanpa usaha pun dia dapat. Contohnya rezeki bernapas. Tak ada kita berusaha mendapatkan napas itu, dah Allah yang beri. Sesungguhnya rezeki, mengapa pada siang hari kita dapat terjaga, malam hari kita tertidur, itu juga rezeki. Sebab rezeki itu ada yang sifatnya madi, bendawi atau materi, ada sifatnya yang maknawi, bukan benda, non materi. Jadi jangan dianggap rezeki itu hanya berupa harta dan benda. Badan yang sehat, tenaga yang kuat, pikiran yang ingat, banyak sanak kerabat, rumah dari masjid dekat, untuk pergi solat berjamaah sempat, itu semua rezeki yang diberikan oleh Allah. Maka wajib disyukuri. Cara mensyukuri rezeki itu ialah: satu, jemput rezeki itu sesudah melaksanakan solat. Jangan sampai gara-gara kita mengusahakan rezeki tertunda solat. Saya akan uraikan secara singkat apa yang ditegaskan oleh Allah pada surah ke-62 Al-Jumu'ah ayat 9 hingga ayat 11. Di akhir ayat 11 Allah katakan, wallahu khairur raziqin, dan Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Kepada siapa? Kepada mereka yang senantiasa menjaga dan memelihara solatnya dan menyegerakan solat. Saya agak prihatin sedikit. Masih ada yang banyak terlambat datang. Coba tanya ke dalam diri, jawab pertanyaan saya ini. Sekali sepekan kita Jumat, mengapa terlambat juga ke masjid? Kalau tidak disebabkan oleh hal-hal duniawi. Mengapa untuk urusan dunia kita malu terlambat? Oleh karena itu kita selalu datang sebelum tiba waktunya. Contoh, masuk sekolah, masuk kerja, misalnya pukul 7. Sebelum pukul 7 dah bersiap-siap. Sebelum pukul 7 sudah berangkat. Sebelum pukul 7 dah tiba di tujuan. Kalau terlambat, malu betul. Tapi kalau terlambat solat, mengapa selamba aja? Apa tidak aja? Pertanyakan. Kalau diundang oleh seseorang atau diundang oleh pimpinan awak tak datang. Padahal rezeki diberi Allah, apa tu? Kesehatan dan kesempatan. Awak tak datang, segan awak, malu awak. Sekarang diundang oleh Allah melalui mulut muazzin. Hayya 'alas shalah. Tak datang awak, tak ada rasa malu sedikit pun kepada Allah. Jadi saya himbau kepada yang terlambat hari ini ke Jumat, pekan depan jangan terlambat lagi dan berlatih pada saat solat asar nanti. Sebagaimana yang Allah tegaskan pada ayat yang ke-9 surah ke-62 Al-Jumu'ah itu. Ya ayyuhallazina amanu,
Wahai hamba-hamba Allah yang telah menyatakan dirinya beriman, iza nudiya lis-shalah, jika telah masuk waktu solat, min yaumil jumu'ah, termasuk waktu solat Jumat, fas'au ila zikrillah, bergegaslah anda, bersegulutlah anda, bersegeralah anda, lekas-lekaslah anda pergi mengingat Allah. Wazarul bai', tinggalkan segala keuntungan dunia. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sikap seperti itu amat sangat baik jika anda tahu bahwa Allah lah sumber kebaikan itu. Jamaah sekalian, kita kurang mendapatkan kebaikan dari Allah karena kita kurang pula menjaga dan memelihara solat-solat awal. Fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ard, seusai kalian solat baru kalian memulai kegiatan atau melanjutkan pekerjaan. Ini khusus di An-Namirah. Pada jam-jam solat masih ada enggak proses belajar mengajar? Khusus kepada yang bekerja, ketika sudah masuk jam solat masih bertungkus lumus juga enggak bekerja, masih meneruskan rapat juga. Siapa yang melaksanakan seperti itu, maka semua kegiatannya tidak dirahmati Allah dan tidak akan memberikan barokah. Faiza qudiyatis shalah fantasiru fil ard, seusai kalian solat baru kalian memulai atau melanjutkan kegiatan. Apa tuh? Sebelum pergi kemana-mana, awali kegiatan hidup kita itu dengan sholatus subuh berjamaah di masjid. Apa sebab umat Islam sekarang di seluruh dunia tidak menjadi penguasa, tapi orang yang dikuasai, tidak menjadi penentu, tapi orang yang ditentukan, tidak menjadi pengatur, tapi orang yang diatur, bukan pemenang, tapi pecundang. Penyebabnya ialah hampir banyak di negeri-negeri umat muslim tidak menjaga dan memelihara solatnya, tidak memulai kegiatannya dengan solat subuh berjamaah di masjid. Wabtaghu min fadlillah, supaya sesudah solat itu yang benar-benar kalian harapkan ridho Allah. Bagaimana Allah akan ridho pada saat jam-jam solat kita masih sibuk dengan segala kegiatan. Wazkurullaha katsira, supaya kita dapat ketika bekerja itu mengingat aturan Allah. Contoh, awak membawa telepon selular, tahu-tahu tinggal sikit lagi napasnya. Sedap aja awak mencucukkan, pencas HP awak tu di kantor. Apakah setrum kantor tu milik datuk nenek moyang mak bapak awak? Apakah termasuk fasilitas itu untuk kepentingan pribadi awak? Umar bin Abdul Aziz sudah mentauladankan dahulu. Dia seorang khalifah. Tapi ketika dia memerlukan kepentingan pribadi, dia padamkan lampu rumahnya, dia tukar dengan lampunya sendiri. Awak kadang-kadang untuk membuat catatan pribadi, sedap saja ngambil kop surat kantor awak. Lebih-lebih lagi kalau di masjid, sedap aja mencucukkan cas HP, mengambil setrum milik umat. Boleh diambil, tapi sudah diambil nanti sedekahkan entah 2.000, entah 3.000, entah berapa seikhlas awak pengganti strum itu. La'allakum tuflihun. Kalau kalian bekerja seusai melaksanakan solat dan kalian benar-benar mengharapkan ridho Allah dengan banyak mengingat Allah supaya jangan terlanggar aturannya, la'allakum tuflihun. Pasti kalian menjadi orang yang menang, bukan orang pecundang yang akan dikangkang, yang akan dikekang, yang akan dihadang. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qaima. Sayang, kata Allah, jika kalian melihat keasikan dunia dan keuntungan duniawi, hati kalian terpusat ke situ sehingga kalian biarkan saja imam tegak solat tanpa mengikutinya. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Sampaikan kepada orang yang bersikap seperti itu, kesenangan dari Allah dan keuntungan dari Allah lebih baik
daripada yang kalian kejar-kejar dari dunia itu. Wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Warazaqnahum yunfiqun. Gunakanlah rezeki itu sesuai dengan kehendak Allah, kerana Allah. Dan kemudian berbagilah rezeki itu, karena kita mendapatkan rezeki itu dari rantai-rantai hubungan, silaturahim. Kita tak menanam padi, tapi kita perlu beras untuk dimasak menjadi nasi. Kita perlu lauk pauk. Kita tak ada menanam sayur, kita tak ada beternak hewan, memelihara ikan dan sebagainya, tapi kita perlu. Kita beli ke kedai, orang kedai membeli kepada grosir, orang grosir mendapatkannya dari petani atau nelayan. Karena ada rantai hubungan itu, maka berbagi rezekilah kalian. Wa anfiqu khairan li anfusikum, berbagilah untuk kebaikan. Berbagi itu bukan menyebabkan kita menjadi miskin. Ibarat sumur atau perigi, kalau airnya tak diambil-ambil, justru airnya menjadi busuk. Kalau rezeki kita tak mau kita berbagi karena kedekut, karena pelit dan kikir, bukan rezeki kita yang busuk, tapi hati kita lah yang busuk. Kesimpulan kaji kita ialah, satu, tiap hamba Allah dijamin rezekinya. Ada rezeki yang diusahakan, ada rezeki yang tanpa usaha. Yang kedua, berusahalah mendapatkan rezeki itu dengan ikhtiariyah karena Allah, pada jalan Allah, yang ketika didapat akan digunakan karena Allah. Dan ikhtiarkan itu seusai melaksanakan solat, yang diawali kegiatan itu dengan solat subuh berjamaah, barulah berkegiatan. Nanti istirahat untuk zuhur, rehat untuk asar, dan kemudian berhenti istirahat pada saat maghrib dan isya. Dengan begitu, kita akan mendapatkan keridhaan Allah. Karena kita ridho, Allah pun ridho. Fa'tabiru ya ulil absar, la'allakum turhamun. Allahumma barik lana fi khutbatana ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tuqimu bihaddin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abidina wal muflihin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal ikhwanul muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wal aqibatu lil muttaqin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi samil alimi minasyaitanir rajim, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah mika sedaya upaya sekuat dapat, wasma'u wa ati'u, dengan cara selalulah mendengar, menyimak firman-firman kebenaran, berada pada majlis-majlis ilmu pengetahuan, dengan tekad untuk mengamalkan ilmu atau yang didengarkan itu. Wa anfiqu khairan li anfusikum, dan saling berbagilah kalian untuk kebaikan diri. Wa may yuqassuha nafsi, hindarkan diri dari pelit kepada diri sendiri, yang pada bahasa Melayu disebut kedekut. Bukan lokek kepada orang lain, tapi pelit kepada diri sendiri. Apa contohnya? Dia tahu bahawa cepat-cepat datang ke masjid itu baik karena dapat didahului dengan tahiyatul masjid. Tapi dia berlambat-lambat datang, pelit kepada diri sendiri. Dia tahu doa yang akan diijabah oleh Allah itu satu di antaranya seusai solat. Ini tidak salam kanan, salam kiri. Tak usahkan mendoakan orang lain, mendoakan diri pun tidak. Itu pelit kepada diri sendiri. Dia tahu berbuat baik itu baik untuk diri, tapi dia tak nak berbuat baik. Maka itulah orang yang pelit kepada diri sendiri. Kalau tiga itu sudah kalian lakukan, wa ulaika humul muflihun, maka kalian akan menjadi hamba Allah yang beruntung, bukan menjadi hamba Allah yang buntung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru zikrul maut. Hidup kita ini rezeki dari Allah. Lebih-lebih lagi hidup dengan iman dan Islam. Oleh karena itu, banyak-banyaklah mengingat bakal datangnya kematian.
Karena kematian itu batas kesempatan kita untuk mempersiapkan rezeki bakal dinikmati setelah kematian. Bakal indah di barzah, bakal bersinar di mahsyar, bakal mendapat tempat yang hebat yakni jannat di akhirat kalau kita perkuat ketaatan kepada Allah yang Maha Zat, bertauladan kepada Nabi Muhammad yang hebat. Fa innahu yumahisuz zunubi. Sadari bahwa mati bukan akhir dari kehidupan, tapi akhir dari kesempatan untuk mempersiapkan bekal hidup yang kekal. Sadari bahwa kita tak tahu bila kita mati, di mana kita mati, dalam keadaan bagaimana kita mati. Oleh karena itu, selagi masih ada rezeki hayat, rezeki kehidupan, jangan berhenti berbuat baik supaya kita mati dalam keadaan baik. Dan itulah yang kita mintakan pada tiap sujud kita. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya azizur rahim ya ghafurur rahim wa anta khairul ghafirin. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin wal qanitin wal muflihin wal mukhlisin wal muflihin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Ya arhamar rahimin irhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma ansurna ya arhamar rahimin wa anta khairun nasirin. Allahumma ansur lil muslimina fi Palestin wal muslimina fi Suriah wal muslimina fi Rohingya wa Uighur wal muslimina fi Indonesia wal muslimina fi kullu makan. Ya Allah ya qawil matin ya qawil halim ya qawil hamid ya qawil aziz la haula wala quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna salatana wa du'ana wa taubatana wa khutbatana wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimina. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la zikrullahi akbar wa aqimis shalah.